Iran punya taktik tersendiri dalam berperang melawan Amerika Serikat dan Israel, sebab Teheran tahu bahwa mereka tak bisa menang dengan adu kekuatan langsung. Oleh karena itu, Iran berupaya membuat perang ini menjadi ujian daya tahan. Bagi Teheran, bertahan hidup saja sudah cukup disebut kemenangan meski harganya sangat mahal. Lalu bagaimana cara Iran untuk membuat perang ini berbalik menekan lawannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Taktik pertama yang dijalankan Iran adalah memperluas medan tempur. Melansir The New York Times, para analis menilai tujuan Iran berusaha memperluas medan perang adalah untuk mengganggu stabilitas ekonomi regional dan global. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani juga telah menyatakan Iran tidak seperti AS. Kata dia, Iran telah mempersiapkan diri untuk perang panjang, termasuk rencana eskalasi bertahap dan perluasan medan tempur. Taktik ini tampak saat serangan balasan Iran menghantam instalasi energi di Arab Saudi dan Qatar. Pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sedikitnya 1/5 pasokan minyak dan gas dunia, terhenti. Harga minyak dan gas pun melonjak tajam. Iran juga disebut berupaya membatasi lalu lintas udara serta merusak infrastruktur energi negara-negara tetangga. Vali Nasr dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies menyebut perang ini sebagai ujian kemauan dan daya tahan. Menurutnya, karena Iran menghadapi militer yang jauh lebih unggul, maka strateginya adalah memperluas medan perang, memperumit konflik, dan meningkatkan risiko terhadap ekonomi dunia. Keterlibatan Hizbullah menandai bahwa konflik tidak lagi terbatas pada Iran dan Israel. Sementara itu, negara-negara Teluk mulai kehabisan rudal pencegat mahal untuk menghadapi drone Iran yang relatif murah. Dimensi kedua dari strategi ini adalah soal biaya, siapa yang lebih dulu kelelahan secara ekonomi dan politik. Ali Faiz dari International Crisis Group menilai Iran ingin menyebarkan rasa sakit seluas mungkin. Hal itu dilakukan dengan harapan menciptakan cukup banyak yang menentang perang sehingga memaksa Presiden AS Donald Trump untuk mundur. Iran juga disebut berupaya menguras persediaan rudal pencegat mahal milik musuh-musuhnya. Bahkan Israel dalam perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025 terpaksa membatasi penggunaan interseptor dan membiarkan sebagian rudal mendarat jika tidak dianggap mengancam target vital. Sejauh ini, sejumlah pangkalan dan kedutaan AS pun telah diserang. 6 tentara Amerika tewas dan 3 pesawat ditembak jatuh. Setiap korban jiwa menjadi tekanan politik tambahan bagi Gedung Putih, apalagi Trump menghadapi pemilu sela dan basis politik MAGA yang skeptis terhadap perang panjang. Kenaikan harga energi global juga berisiko memicu inflasi di AS. Analis militer Franz Steffen Jadi menyebut konflik ini sebagai perlombaan dengan waktu dan melawan waktu. Ia mengatakan Israel dan AS berusaha menghancurkan rudal, peluncur, dan pusat komunikasi Iran secepat mungkin sebelum persediaan rudal pencegat menipis dan tekanan ekonomi global makin membesar. Bagi Iran, kemenangan tidak harus berarti menghancurkan militer AS. Seperti dikatakan Ali Faiz, bagi Iran, bertahan hidup adalah kemenangan, bahkan jika itu kemenangan yang mahal. Strategi yang disebut sebagai ketahanan asimetris ini menerima kerusakan awal demi menjaga kemampuan eskalasi ketika pertahanan lawan mulai melemah. Di lain sisi, Trump pada Senin 2 Maret 2026 berjanji melanjutkan perang setidaknya 1 bulan lagi dan tidak menutup kemungkinan penggunaan pasukan darat. Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memperingatkan serangan terberat belum terjadi, sementara Pentagon mengirim tambahan tentara dan jet tempur. Namun ada spekulasi tentang kemungkinan jalan keluar. Trump baru-baru ini menyebut contoh Venezuela di mana ia puas menangkap Presiden Nicolas Maduro namun membiarkan pemerintahnya tetap berjalan. Ia menyebut model itu sebagai skenario yang sempurna. Dalam konteks Iran, muncul kemungkinan bahwa setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama perang, sistem bisa saja menggantinya dengan pemerintahan yang kurang ideologis dan lebih terbuka terhadap negosiasi demi mempertahankan struktur negara. Matthew Kronich dari Atlantic Council menilai Trump skeptis terhadap kampanye militer yang panjang. Menurutnya, sejumlah tujuan sudah tercapai. Khamenei dan banyak pemimpin utama Iran tewas, sementara program nuklir dan rudal Iran sangat dilemahkan. Artinya,
Washington secara teori bisa menghentikan perang hampir kapan saja dan menyatakan keberhasilan. Meski strategi ini jelas, risikonya juga nyata. Beberapa analis menyebut adanya indikasi AS mendorong kelompok minoritas Iran seperti Kurdi dan Baluchi untuk bangkit melawan pemerintah dengan menyerang posisi polisi dan militer di wilayah mereka. Selain itu, negara-negara Gulf Cooperation Council termasuk Arab Saudi menyatakan sikap bersatu menghadapi serangan Iran dan menegaskan keamanan mereka tidak dapat dipisahkan. Meski menyerukan penghentian perang, mereka belum mengkritik perang AS Israel dan kemungkinan akan memberi hak lintas udara bagi militer Amerika. Hassan T. Al-Hassan dari International Institute for Strategic Studies menyebut negara-negara Teluk kini lebih mungkin memberi akses operasional lebih luas kepada pasukan AS. Eropa juga berada dalam posisi sulit. Setelah mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, kini Eropa semakin bergantung pada energi dari Teluk Persia, sementara setengah pasukan minyak India melewati Selat Hormuz. Ini berarti tekanan global terhadap Washington untuk mengakhiri perang akan terus meningkat jika krisis energi memburuk. Perang ini telah berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Iran bertaruh pada daya tahan dan kemampuan menyerap tekanan lebih lama dari lawannya. Sementara AS dan Israel bertaruh pada kecepatan penghancuran kemampuan militer Iran sebelum biaya ekonomi dan politik menjadi terlalu berat. Dalam kalkulasi Teheran, selama sistem masih bertahan, maka itu sudah cukup disebut kemenangan, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.